Oke, berjumpa lagi bersama kami di Cagar interview. Cagar Interview. Ya, saking lamanya kita nggak pernah nongol ya. Ini ada tamu spesial yang tiba-tiba pagi-pagi banget masih hujan-hujan, gua masih tidur. Setelah berbulan-bulan dijadwalin dan nggak ketemu-ketemu. Nyongnya urung lanjut. Tapi kira kompak ya aku. Karena udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu, jadi tiktokannya nggak kompak lah. Udah kompak. Chemistry-nya belum terbangun ini. Ya, emang karena Karena masih tidur. Iya, baru Gunanya bangun. masih tidur. Jadi tadi itu jam piro ya? Setengah 8. Setengah 8 kaya Setengah 8 jam itu mau. jam 8 tekan kene. Jam 8. Iki 2 Masih jam pada prepare tidur, ya. ini belum datang. Prepare-nya lama sekali Udah mandi belum? banyak. Udah. Ini Ya, mandi udah. Alhamdulillah. Oke, kita kedatangan tamu spesial dari Semarang. Dari Semarang, basis keren dari sebuah band ternama di Jawa Tengah yang bernama CH Rastaline. Band legendaris ini waktu aku masih TK. Ya, ini udah ada Rastaline. Legendaris bagi yang tahu. Bagi yang Kalau tahu. nggak tahu ya berarti nggak legend. Oke. Mas CH udah lama vakum ya Vakum sebagai apa dulu nih? sebagai musisi. sebagai basis. Sebagai basis. Kalau di Rastaline sih ya sekitar kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya setahun ketambahan kemarin pandemi kan. Pandemi 2001 kan. 2011 2020. 2021 ya. 2020 terus 21 tuh ya udah fokus cari tongkrongan di Pekalongan, akhirnya ketemulah kalian deh. berarti sebelum ketemu kita Masih sering bolak-balik ke masih sering? Semarang ya. Rastaline masih jalan. Terakhir manggung tuh Juni 2019 di mana itu? di Semarang. Oh, di Semarang. Di Emang kampus. band lokal Semarang ya ternyata ya. Iya, di kampus Akpel nih sana di Sampangan. Oh, Akpel nih ya di atas itu. Di Sampangan sana. Iya. Terus kesininya kok vakum nih. Vakumnya tuh ya karena kalau saya pribadi karena malas aja sama Malas ada sama kamera. personil lah gitu. Malas ada personil. Masalah Iya, intern. masalah intern. Crash. biasa. Mutusin untuk ya udahlah mesti break dulu kok. Ternyata ada corona ya udah keterusan. Tapi terakhir berkarya bareng Rastaline kapan, Mas? Kita tuh Bikin udah sempet rekod album ketiga. Terus nggak tahu kenapa pas itu kan aku kecelakaan nih, tangannya patah. Terus Coba. oh ini ceritanya Oh, kan. iki bekas iki Ini patah pertama. Oh. Patah pertama 2 minggu operasi keluar rumah sakit. Ini patah kedua. Oh, temenan Mas. Patah nendi. Yang pertama ini di Paninggaran, yang kedua Paninggaran. ini di Kayu Keritan. Sekarang Motocross. Enggak, naik Scoopy. Scoopy. yang Orang kedua kerennya yang kedua naik Vario. Oh, masih Iya. jantan lah ya. Iya. Naik Scoopy tangannya patah. Yang naik Scoopy adu depan sama itu apa? Mobil box. Oh, ya itu yang lebih kanan mobilnya, bukan Scoopy-nya. Kirain naik Scoopy ugal-ugalan. Yang kedua masuk kolong truk. Waduh. Motornya. Oh, tapi masanya enggak apa-apa. Enggak apa. Tapi kan pas itu posisi kan habis keluar dari rumah sakit, nekat naik motor. Naik motornya kan gini. Oh, dalam kondisi ini belum sembuh. Aku kok nemeng ngerti ya. Iya, aku juga orang cerita ini. Kan naik metik kan Bandel juga ya seperti Yota. salah aja. Lah nggak tahu kenapa, mungkin kan karena apa keburu rem mendadak jadi lempar aja. Tapi kan jatuh terus jadinya rubah lagi struktur tulangnya. Akhirnya dioperasi lagi. Kapan sih Mas itu, Mas? Itu udah lama sih. Ya itu waktu selang itu jadi rekod itu sekitar 2018, rekod album 3. Terus vakum. Album. Udah ada kurang lebih 7 materi, udah masuk studio. Tapi ya saya break, nggak tahu kenapa vokalisnya dikeluarin. Vokalisnya Tanpa forum. tanpa sepengetahuan Mas ya. Yang ngeluarin
yang ngeluarin Salah itu satu. personil yang aku agak kurang itulah Kurang kurang seret. pendapat lah. Satu oknum. Satu oknum. Oh. Jadi aku nggak tahu forumnya udah kan tuh lagi priye wis rekod ngono kok kan. Bongkol. Berarti Tapi mencoba untuk tetap bersama cari vokalis pengganti. Sempat dibantuin juga sama itu siapa si Bolet Agung Batman Kasarung kan. Jadi dulu si Agung Batman Kasarung tuh salah satu teman pendirinya Rastalen juga kan berawal dari teman-teman SMA 2. Jadi itu yang di Pekalongan tuh Hendy Double L tuh Hendy drummer. Tato. Ya, Hendy Tato. pernah Itu jadi- termasuk pendiri berarti. bukan. Oh, bukan. Yang pernah Circle. jadi personil lah gitu. Oh. Itu Hendy pernah jadi drummernya. Terus si Iman MP3 itu pernah jadi Iman gitarisnya. keyboard. Malah jadi gitaris. Dulu. Nah, Sekarang keyboardisnya Iya. MP3, terus si Yofi Mood and Soul juga pernah jadi gitarisnya. Oh, Yofi. Terus apa lagi ya? Tere guru Iya, dari Oma Musik. ya SMA 1 Wonotunggal apa ya? Terus si Bolet dulu juga pernah jadi gitarisnya. Kalau itu sih yang masih beberapa kelihatan di circle sekarang. Ya, kalau ditarik ke belakang, sebenarnya founder dari Rastalen itu siapa, Mas? Jadi itu dulu awal mulanya saya nggak ikut, foundernya itu nggak ikut. Nggak ikut. Cuman pas di Semarang tuh ya sempat latihan di studio lah. Malah itu latihannya bareng si Ali gitarisnya yang sekarang yang anak Kerapia itu kan kuliah di UNES, main sana ngejam. Tapi dulu ngejamnya ya sebatas iseng, malah mainin Raja gitu-gitu. Raja, kamu Raja aja yang main. Juara. Berarti bukan Ricky awalnya, malah bukan. 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 Terus akhirnya udah latihan tuh di kampus UNES kan. Tapi saya sebenarnya bukan anak UNES. Bukan anak UNES, ketahuan sih mukanya. Dinus, masih Dinus. Iya dulu di Udinusa. Terus karena anak SMA kebanyakan di UNES jadi mainnya ke sana. Terus yaudah yuk manggung. Kayak si Bagus vokalnya yang pertama dulu. Iya. Si Bagus panggilnya kan Sepeh gawe acara kayak para band, daftar akhirnya ke sana. Si nemuin si Bagus kan Sepeh itu di kosannya. Melu aku wae. Ora usah melu parade lah, melu apa? Direwangi ngebasi, main apa? Kayak biasa wingi SMA kayak Regina lah posone sapa wae iki. Oh ya wis. Jadi akhirnya nggak jadi manggung sama bandnya yang mau daftar itu, tapi malah manggungnya sama Rastalen. Udah pakai nama Rastalen. Udah pakai nama Rastalen. Taunya ikut parade, ternyata malah jadi bintang tamunya karena si Bagus itu ketua panitianya, jadi otomatis lah. jadi bintang tamu. Kong lah ya. Dari politik lah ya. Politik. Iya. Politik tetangga itu udah terbentuk dari zaman sekolah. Zaman kerajaan. Zaman sekolah udah dibentuk jadi sampai sekarang lah. Dia di situ ada akhirnya itu kan campur ya antara Bagus itu si Sebe itu anak psikologi. Terus lainnya tuh ada anak serupa, ada yang anak seni musik UNES. Nah ceritanya sebelum Rastalen naik panggung itu sebenarnya udah ada basisnya. Oh udah ada. Nah anak seni rupa namanya Mas Iksan. Cuman KPN waktu hari itu. Enggak, waktu hari itu ada dia operasi mata. Operasi mata. Kalau nggak salah ingat operasi mata, terus akhirnya dia cari backup, kebetulan saya datang ya mungkin rezekinya ya. Berarti emang nggak diperdulikan ya sebenarnya. Ibu-ibu datang di saat yang tepat. Ya, akhirnya udah jalan dan alhamdulillah dari generasi pertama manggung lah ya. Itu berarti hari pertama Rastalen manggung apa keberapa? Hari pertama kali manggung. Oh masih ya ikut itu berarti pertama. Sebelum itu belum berarti. Belum. Berarti basis yang sebelumnya cuma latihan. Nah, terus akhirnya atau kenapa lupa apa karena mungkin apa ya yang mungkin easy going. Maksudnya saya juga diajakin main di mana oke jadi terusan. Basisnya yang itu juga sebelumnya kayak mau fokus ke kampus dulu. Kuliah. Belajar lah ya UNES. Tapi masih emang dari dulu udah tertarik sama bass atau terbentur sesuatu hal yang akhirnya jadi basis? Rata-rata soalnya kalau di Pekalongan itu ya gitaris terus jadi basis. Ya gitaris dulu. Kalau di perkumpulan jazz
sing paling goblok yo basis biasane kaya kuwi Iya. biasane Ya memang Oh. jadi dulu tuh SMA mainnya malah popang karena mungkin menurut saya yang paling mudah ya. Kan paling baseline-nya kan cuma itu aja. Ya dia itu main sama anak-anak apa SMA sekolah kan. Tapi waktu kelas 3, baru kelas 3 itu baru manggung. 3 SMP apa 3 SMA. SMA. Baru manggung ikut apa tahun baru di PK Center dulu namanya PK Center. PK Center aduh aku isi TK. PK Center. Waduh, tua juga ya. Lah terus sampai sekarang itu founder yang masih tetap siapa? Yang masih dari awal itu formasi awal. Ya itu tadi alhamdulillah dari generasi pertama awal manggung sampai sekarang itu yang belum pernah ganti saya. Cuman Mas ya. Lainnya kan udah generasi di atas generasi kedua lah. Ya harusnya ketika Mas ya memulai dari awal, ketika ada problem Mas ya yang kontrol dong. Tapi kenapa kemarin? Ya itu kontrolnya saya akhirnya break. Ya udah akhirnya ikut vakum deh rasanya. Enggak, maksudnya ketika mengeluarkan si vokalis itu kok nggak dikasih tahu? Nah itu nggak tahu kan biasanya walaupun saya istilahnya mungkin ya apa ya yang paling lama di Rastalain tapi saya selalu mengagendakan teman-teman tuh untuk forum aja. Ya forum. Cuman kok ini nggak lewat forum mungkin gitu. Ya akhirnya saya telisik pribadi vokalis saya tanyain ternyata problemnya gini ada kecenderungan ke pribadi lah gitu. Kayak kebawa ke PN gitu akhirnya ya udah tapi untuk memulainya kembali karena udah melalui fase udah masuk studio ya wis kadung kelola wis ning studio tinggal terus ke materine to jadi momen untuk ayo enggak nganu kene iki kadang susah ya kebetulan semangat lagi kebetulan kan saya yang sering pas waktu itu yang sering bolak-balik ke Pekalongan Semarang jadi mungkin fasenya masih jenuh mungkin masih malas juga bolak-balik ya. Gitu. Setelah berapa tahun Mas berarti Rastalain? Ya itu manggung terakhir tuh 2019. 2019. Dari tahun berapa Rastalain ini berarti? 2005 apa 2006 lupa. Hitungan. Setelah 15 tahun berarti. Hampir 14 lah. Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Akhirnya non aktif. Sementara non aktif. Dan nggak tahu nanti formatnya mau diaktifin seperti apa belum tahu. Dan Mas ya cari di Pekalongan, cari circle musik di Pekalongan seakan untuk pembuktian ke teman-teman Semarang. Apa gimana? Enggak juga. Jadi apa paling enggak tuh kan jadi corona itu kan 2020 awal ya. Itu kan bingung nih biasa bolak-balik ke Semarang. Akhirnya di sini kan benar-benar tongkrongan nggak tahu nih. Iya. Tongkrongan nggak tahu terus akhirnya di sini lagi mulai booming coffee shop di mana-mana. Oh ya. Jadi akhirnya coba deh nongkrong aja gitu. Karena basically ketoknya asik ya still kayak coffee shop nang Pekalongan model ini. Ya tadinya nongkrong terus akhirnya ketemu sama anak-anak SMA 2 juga yang dulu apa adik kelas sih. Ketemu Danang tuh anak apa? Danang sepeda sama Danang sablon sama graffiti juga kan. Oh, bukan anak musik. Bukan. Tapi circle musik. Iya, itu terus akhirnya ketemu cerita-cerita akhirnya sempat bikin podcast juga. Oh, bikin podcast. Iya, podcast ya ala-ala. Oh iya Mas Yaki sempat nggak podcast sing karaoke per timnas kayak kok. Sing karaoke ya itu yang terakhir uploadan yang terakhir. Ya semacam itulah. Intinya itu namanya tuh podcastnya tuh bercanda bersama Catur Danang kan gitu. Terus awalnya itu kita nge-podcast itu visi misinya apa ya ngajak ngobrol lah bukan ngulik tapi ngajak ngobrol teman-teman Pekalongan dan sekitarnya yang udah punya movement dan pencapaian. Jadi ibarat kata orang Pekalongan dan sekitarnya kayak ono loh maksudnya personality yang kayak gini gitu loh. Jadi paling tidak kita itu nggak minder atau nggak ono cah Kalongan dan sekitarnya sing iso kaya ngono kan. Yaitu pertama itu podcast sama Mas Iqbal yang punya MFD. Ya, itu podcast pertama dia sama Danang kan. Dulu itu referensinya ala-ala
Urbin itu kan punya podcast kurang bintang. Urbin Orang itu Bintaro. Urban ya brand Oh. clothing Jakarta kan ya. Oh. sing gawe Jakarta versus everybody. Nah itu yang bikin Jakarta Foundernya. versus everybody bikin ala kayak gitu. Cuman Niatnya mau bikin circle di Pekalongan gitu. belum ke arah circle, belum. pengen movement aja. Movement, nanyain movement. Iya. Tapi ternyata animonya Kurang. Pekalongan itu emang gitu, Ya, nggak bisa. karena mungkin terlalu segmented ya. Oh. Maksudnya, Terlalu idealis kok Mas ya. ya enggak, maksudnya materinya kan itu ngulik, jadi kan serius lah. Serius. Tapi memang ngobrolnya kan dia santai. Tapi Santai. kan materinya Serius tetap tapi serius santai. kan. Nah, Sersan. sersan. Serius tapi santai. Bisa juga gue digawe gue. Nanti tagline sersan, serius Itu tapi jalan santai. berapa ya? Sama MFD, sama Graffiti, sama Oki Coffee, sama si Oki itu, terus sempat sama warung Klego apa tadi? Apa? Warpek, Aduh yo yo. Wardoyo. Sing sebelah Bismatek kan. Ah, Ah, lebih matek ini lah. Bismatek sing kono. Apa ya wis. apa sih space apa sih kan? Space Yalah kuwi lah, Messenger. pokoknya kuwi aku Iya, lah. itu. Space sama itu. Messenger lah. Terus terakhir itu kan sama Mas Rido kiper timnas itu kan. Oh ya, kalau itu aku pernah lihat timelinenya, cuman Timelinenya. enggak saya klik. Nah, akhirnya yang dua uploadan itu yang sama Oki Oji sama si Rido kiper timnas itu Agak lumayan. saya upload dibantu upload sama nerekal.com punyanya bagus. Oh ya, Tadinya kan udah jalan nih, Nah. tapi karena biar gaungnya lebih besar akhirnya ditaruh di coba bagus. apa kolaborasi sama nerekal.com itu. Cuman ini belum Vakum lagi. belum itu lagi, belum nggak tahu mau diterusin apa enggak, belum Ya. tahu. Katanya terakhir sing bareng Rido itu berarti kan itu era-era kita baru kenal berarti ya Mas? Belum malah. Belum. Tapi kok aku lihat itu udah kenal Mas. Itu uploadannya. Oh, uploadannya. Tapi prosesnya Interviewnya kan belum. Itu pas itu sebenarnya ada Seno, ada Uyas juga datang. Oh Kan iya. itu di coffee di Ceblung sana ya di Bandung. Berarti kamu udah kenal Wios dulu. Belum juga. Oh, belum, tapi Cuman datang sempet- karena sempet- bagus. Karena Karena siapa? Seno, kan? Enggak ada bagus. Oh, karena Seno. Eh, Sesama diajak Seno. seragam. Seragam bola. Oh. Seragam bola. Terus sempat teko ning studioku juga kan? Iya, itu pas bagus rekod apa Husan rekod itu. Husen. Pas itu si nganu dehidrasi ya kita. Heeh. Ya itu cari-cari circle gitu. Nongkrong ning dia aku dijak ning ndi ngene. Ya tak rono. Sebenarnya Mas saya butuh pengakuan apa piye sih? Apa memang Apa memang Nothing ada tulus, sesuatu apa memang gimana? cari Soalnya juga kegiatan? saya Sebenarnya- dengar-dengar dari orang itu ada yang skeptis sama Mas ya. Ya Kayak- itu terserah ya, maksudnya individu di luar sana mau iya. persepsi seperti apa. Cuman kalau aku pribadi bukannya jenuh di pekerjaan, tapi apa ya? Istilah kata mungkin ada work life balance. Nah, tapi work life balance itu sebenarnya nggak nyambung. Maksudnya Karena seakan-akan kamu nggak suka pekerjaanmu, jadi kamu harus cari balancingnya kan. Jadi aku bikinnya itu ya nggak bikin sih, mencoba untuk biar imbangnya itu kerjaan sama apa yang aku suka loncat-loncat. Jadi nggak usah ada balance, ya udah loncat-loncat aja. Kerja habis kerja ya mau main kemana oke, itu ngurusin kerjaan. Jadi nyantai lah. Keseringan malah kantornya nggak harus di kantor, maksudnya di luar sambil jalan-jalan lah. Jadi buat istilahnya kalau umumnya itu work life balance, tapi kalau saya ambil kutipan dari Panji Pragiwaksono itu my work and my life itu jumping in the same trampoline, jadi loncat-loncat gitu. Terus habis itu Jadi bukan untuk pengakuan awalnya. Oh iya. Pengaku- Awalnya, Nah, tapi kalau- setelah itu kan juga butuh pengakuan juga. Kalau menurutku sebuah pengakuan itu nanti akan terjadi dan akan muncul sendiri ketika orang melihat oh ini udah ada itunya kok, pencapaiannya istilahnya ada movementnya apa Tetap gitu. tetap maksudnya pengakuan harus dicari kan tetap. Apa gimana kalau menurut Mas ya? Pengakuan itu bonus. Bonus. Iya, yang penting kita senang dulu. Senang dulu. Iya, ngapain ngelakuin yang enggak disenang? Kalau kita carinya pengakuan akhirnya kan nothing tulusnya kurang. Nantinya. Jadi ada pamrihnya, kurang ikhlas gitu. Soalnya awal-awal juga aku lihat sih
begitu Mas ya kesini ke Pekalongan itu ke circle musik, aku lihatnya ngapain seorang Mas Yahya Rastalan yang udah band besar di Jawa Tengah dan DIY seperti Lestrek zamannya. Jawa Tengah dan DIY udah sondrenalin, Hmm. udah masuk kemana-mana, tapi kok masih ngurusin band kampung. Udah ya nggak ngurusin Apa band. maksudnya, apa yang dicita-citakan, yang dicari itu apa? Ya waktu itu sih mikirnya cuma merindukan momen-momen ketika nongkrong bareng. Tapi kalau aku tuh nongkrongnya modelnya yang pengennya kalau bisa. Tapi kan namanya nongkrong ya nongkrong aja. Cuman diusahakan kalau nongkrong itu yang berkualitasnya nggak apa oke. Apa sih oke. Cuman kadang ketika kita udah gambar mau gini Timnya nggak ada. Bukan bingung mau memulainya dari mana itu kadang yang bikin nggak mulai. Oh ya itu kadang harus dimulai dulu walaupun salah. Ya. Terus bertemunya Mas Cahya dengan sebuah movement itu gimana awalnya? Maru lelek kan Waru ising itu dhewe jare apa sih kowe tak isingi wae. Tak iki tak ini iki. Maksudnya Kelas apa? iya maksudnya setelah dengan Rastalan bertahun-tahun manggung sana sini hampir ke setiap daerah. Ya enggak juga sih. Paling jauh di Pekanbaru. Keluar pulau Jauh. Tiba-tiba pulang ke Pekalongan terus bikin pergerakan. Bukan bikin pergerakan ya, kita alhamdulillah kecemplung. Ya itu tadi karena dari nongkrong ke coffee shop ternyata pas nongkrong di Oji itu baru buka awal itu aku pun diajak Danang. Katanya Danang kan, "Mas, sepedaan yuk." Sana ada temanku buka coffee shop baru, anak-anak pada dapat undangan ke sana. Ya udah akhirnya nyepeda itu. Kan dulu sama Danang itu yang ngobrolinnya ya ngobrolin tentang podcast itu tadi sama ngobrolin clothing, terus sepeda kan sempat bikin Sepeda hias. Ya, Komunitas sepeda bikin sepeda hias. Kan sepeda ya ngobrolin sepeda lah kan dulu kalau kan ada fasenya sepeda begitu booming sekali kan. Saya enggak menikmati fase itu. Iya, kamu apa itu pas waktu itu maksudnya? Aku paling di apa ya? Tamiya. Tamiya pernah, kalau sepeda belum pernah. Nah, ya itu terus di Oji ternyata si Awut itu si Uki anak UNES, Awut anak Undip, si Awut apa ya? Metal apa hardcore itu kalau dia itu kasar lah, musik kasar. Itu ya tahu lah Rastalan gini. Udah akhirnya nongkrong terus denger lagi dulu komunitasnya sebagai kopi kan dulu Chestnut ya. Iya. Dulu pas waktu bolak-balik di Semarang pun saya masih nongkrong di Chestnut. Pas zamannya si Ali masih di situ sebagai baristanya kan. Nongkrong di situ paling nongkrong cerita-cerita biasa perihal kopi mungkin atau apalah musik sambil ngedit gitu kan, ngedit video terus itu pulang kantor. Malah seringnya nggak pulang ke rumah, pulang ke situ jam 12 baru pulang rumah. Istri gimana? Waktu itu istri belum di sini. Oh, pantes. Pulang paling ke Dafam lah ya. Belum tahu Dafam. Oh, belum tahu. Sekarang juga belum tahu. Tahu hotelnya, tapi dalamnya nggak tahu. Ya, biasa lah. Musisi. Oke, terus. Jadi itu terakhir Chestnutnya udah pindah Mas ke rumahnya Tian di belakang apa itu asrama ya. Ya. Terus itu ada Seno. Akhirnya di situ nongkrong Caca udah nongkrong Mas. Iya nongkrong aja di situ ketemu Tian dan orang lama dan orang baru kan. Tian kan dulu di Koster. Bayi juga kan SMA 2. Iya. Dulu si Bayi kan juga mainnya sama Baja. Baja itu kalau di Palembang berarti blues ya. Coba Baja kan terakhir yang sore hari. Oh Baja itu sore hari ya. Gitarnya sore hari berarti. Itu dulu krunya sering bantuin Rastalan si Baja itu. Terus gitarnya yang Fender yang dulu jadi sekarang dipakai Bayi itu dulu sering dipinjem sama si Ali gitaris Rastalan ya.
ya udah itu nongkrong di situ, ternyata oh anak-anak musik kan, akhirnya ketemu teman-teman. Dan akhirnya ya udah dengar-dengar mau bikin Jahanam, terus ya udah aku ikut aja. Ikutnya dalam artian ya udah aku bisa bantu apa gitu kan. Udah kebentuk dulu apa Mas Cahya ikut forum Enggak, pertama itu? Ikut merumuskan. Enggak, Enggak. merumuskannya kan waktu itu setahu aku kan di mana Warmindonya si Swas ya, yang di Kurinci itu. Kan ada siapa? Ada Wios, ada Trik, Om Denny, Denny sama sore Mas hari. Dimas, Sore hari yo. Mana Pak ya? Itu. Setelah dari itu mereka bikin forum, aku diajak, ya udah ikut. Sok anu lah. Kan orang baru kan. Aku dikongkon apa wes manut kan gitu. Ya udah terus jalan. Event pertama di Joe's Coffee di Warung Asem. Cari tempatnya sama si Bimo kan. Ya udah sampai sekarang. Ya itu sebenarnya sebuah kebetulan, tapi nyarinya sambil fun, dalam artian nyarinya pengen nyobain tempat nongkrong yang berbeda-beda lah. Itu kan pasti kan tempat nongkrong punya circle masing-masing nih. Di pas nongkrong di Oji circle-nya model kayak apa, terus di Sebahagia Kopi modelnya kayak apa, terus ternyata di Sebahagia Kopi ada tentang circle tentang kopi, ternyata circle kopinya itu luas, ada sering nongkrongnya ini belakangan di Sadean Kopi, di rumahnya si John di Radar kan, ya gitu. Tapi tujuannya itu apa Mas bener Jahanam movement gitu? Tujuannya kok ini berarti gimana ya, karena saya forum pertamanya nggak ikut. Jadi tujuannya itu saya secara pribadi, saya awalnya spesifiknya nggak tahu awalnya kan, cuman dengar aja kan, karena memang untuk memfasilitasi band yang forum itu. Berarti apa itu kan, ada Karos Mas Denny, ada Tadrik, sore hari biasanya. Cuman kan pas event itu kan yang main cuma sore hari, biasanya Karos. Mas Denny kan beralangan ya. Kan akhirnya cuma 3 itu. Tapi waktu itu kan sebenarnya waktu mau event pertama itu kan ada forumnya kan pasti. Ya, forum dalam artian forum itunya, forum pelaksanaannya. Cuma pelaksanaan. Belum ke visi misi. Belum. Ya. Jadi wis nemu gon acaranya diadake Pak Pri iki. Akhirnya kepanitiaan lah mungkin. Oh iya. Seksi-seksinya lah gitu. Soalnya kan saya juga ikut ke sana kan, berarti H-3 kalau nggak salah. Cuma ikut terakhir, briefing terakhir, jadi nggak tahu awal-awalnya gimana kan, saya nggak tahu. Ya aku ngerti kowe secara langsung ketemu kan ning ngono. Iya, hari itu. Yang sok iya. Sampai sekarang sok cool gua. Dicaci sana. Tapi ternyata kocak. Dan sebenarnya pemikiran movementnya banyak. Enggak, soalnya memang dulu waktu itu pertama Mas, aku udah vakum 2 atau 3 bulanan. Iya. Ya sama sih sebenarnya itu, di sisi lain kita tuh punya rasa yang pengen terobati. Iya. Ya akhirnya kan ya bukan berarti sak nemune forum apa aku melu, kan enggak. Yang penting selagi aku itu dunianya masih masuk ya. Masih masuk. Dan seneng enggak apa-apa lah kan. Ya aku sih pas waktu di persembunyian itu kan aku nggak pernah keluar, nggak pernah muncul ke circle musik. Teman-teman Wios, Seno pada buat story ini Jaharastalan. Aku nggak pernah tahu masalahnya, nggak pernah tahu jenengan itu seperti apa. Itu cuma tahu Rastalan tapi nggak tahu Mas Cahya personal. Ya, kirain memang orang Semarang. Tak kira kan memang orang Semarang. Kok muncul di Pekalongan mau apa nih? Ngobrol. Bisa ketemu, ternyata kok asik juga. Tapi menurut Mas Cahya, selama Jahanam berjalan sudah 1 tahun ya, 1,5 tahun lah berarti. 1 tahun lebih lah ya, Agustus 2020 sampai sekarang itu poin-poin yang Mas Cahya lihat apa misalnya bedanya antara Pekalongan sama Semarang itu. Kalau dulu terlalu jomplang enggak sih, kok kita nggak pernah jadi
ikut-ikutan. Awalnya ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Habis itu enak. Coba lagi deh. Awalnya coba-coba tapi kok Yuk, enak.